Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Wibawanto Nugroho, SEMA MPP PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia. Perkenalkan, nama saya Jasondi dengan nomor induk mahasiswa 2024 01021148. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan ringkasan materi mengenai perekonomian Indonesia sebagai bagian untuk pemenuhan tugas ujian setengah semester. Melalui pemaparan ini, saya harap dapat menguraikan poin-poin utama terkait perekonomian Indonesia. Ringkasan sesi 1, Sejarah dan Dinamika Perekonomian Indonesia. Kita akan membahas fondasi dan perjalanan perekonomian Indonesia. Pada dasarnya, ilmu ekonomi lahir dari suatu masalah utama yang dihadapi peradaban manusia. Kebutuhan dan keinginan kita yang tidak terbatas, sementara ketersediaan sumber daya untuk memenuhi sangat terbatas. 1. Karakteristik dan struktur ekonomi. Perekonomian Indonesia memiliki ciri khas yang sangat unik. Kita adalah negara dengan jumlah penduduk terbanyak kelima di dunia, di mana 2/3 penduduknya terpusat pada Jawa, Madura, dan Bali. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ekonomi kita mewarisi sifat yang dualistis. Artinya, di satu sisi kita memiliki sektor modern seperti pertambangan dan perindustrian besar, namun di sisi lain kita masih sangat bergantung pada sektor tradisional seperti pertanian dan perdagangan kecil. Secara makrosektoral, struktur perekonomian kita sangat bertumbuh pada perpaduan agraris dan industri. 2. Sejarah perjalanan ekonomi. Perjalanan ekonomi kita sangat dinamis melewati berbagai fase krisis hingga kebangkitan. Dimulai dari ekonomi perang tahun 1945 sampai 1952 pada masa awal kemerdekaan, berlanjut ke ekonomi terpimpin 1959 sampai 1966 di mana politik menjadi panglima sehingga target ekonomi seringkali dikesampingkan. Lalu kita pernah menikmati masa pertumbuhan pesat saat bonanza minyak atau oil boom pada tahun 1973 dan sampai 1980. Hingga akhirnya sejak tahun 2003 kita memasuki era desentralisasi yang mengedepankan otonomi daerah dan pembagian keuangan pusat daerah secara proporsional. 3. Posisi dan potensi masa depan. Saat ini Indonesia telah bangkit menjadi kekuatan ekonomi terbesar di kawasan ASEAN dan masuk dalam jajaran G20. Para ahli memperkirakan perekonomian kita akan terus berkembang menjadi kekuatan ekonomi baru di dunia setelah Cina dan India. Meskipun kita masih dihadapkan pada pekerjaan rumah yang besar seperti KKN, kemiskinan, dan pengangguran, arah perekonomian kita sudah berada di jalur yang benar dan kita harus menatap masa depan dengan optimis. Baik, saya akan lanjut ke ringkasan sesi 2 tentang sejarah perekonomian nasional Indonesia. Kita akan menelusuri perjalanan panjang evolusi perekonomian Indonesia dari masa penjajahan hingga era modern saat ini. Perekonomian kita telah dibentuk oleh berbagai perubahan politik, pengaruh global, dan kebijakan domestik melalui 4 fase utama. Pertama, masa prakemerdekaan. Di bawah pemerintahan kolonial Belanda, ekonomi kita murni bersifat eksploitatif melalui sistem tanam paksa, kultur stelsel. Petani dipaksa menanam komoditas ekspor, hasilnya keuntungan ekonomi dikuasai oleh penjajah, sementara rakyat kita terjebak dalam kemiskinan dan ketertinggalan. Kedua, awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1965. Saat merdeka kita mewarisi tantangan besar, inflasi, ketiadaan infrastruktur, dan minimnya SDM ahli. Meski pemerintah berupaya membangun sistem ekonomi nasional berlandaskan pasal 33 UUD 1945, instabilitas politik pada masa itu justru memicu hyperinflasi dan lambatnya pertumbuhan ekonomi. Ketiga, Orde Baru. Tahun 1966 sampai 1958, perekonomian mulai fokus pada stabilitas dan pertumbuhan. Pemerintah membuka pintu bagi investasi asing dan menjalankan program pembangunan 5 tahun atau Rapelita. Hasilnya adalah pertumbuhan ekonomi, deindustrialisasi, dan penurunan angka kemiskinan yang signifikan. Sayangnya, kemajuan ini diiringi oleh ketergantungan pada utang luar negeri serta praktik KKN, yang puncaknya runtuh saat dihantam krisis finansial Asia 1957 sampai 98. Keempat, era reformasi 98 sampai sekarang. Pasca krisis, Indonesia melakukan restrukturisasi besar-besaran, desentralisasi, dan demokrasi ekonomi.
Kita perlahan pulih dan kini memiliki sektor ekonomi campuran yang semakin diperhitungkan di tingkat global. Didorong oleh sektor manufaktur, jasa, dan ekonomi digital. Kesimpulannya, ekonomi Indonesia telah bertransformasi luar biasa dari sistem kolonial yang eksploitatif menjadi ekonomi modern yang terus berkembang. Berkat perbaikan kebijakan yang berlanjutkan, kita kini melangkah menuju pertumbuhan yang semakin stabil dan tangguh. Kita akan lanjut ke sesi 3, ringkasan eksekutif. Pertumbuhan lawan pembangunan ekonomi Indonesia. Pada sesi kali ini, kita akan membahas dua fondasi krusial dalam menilai keberhasilan suatu negara, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, khususnya dalam realita perekonomian Indonesia. Secara fundamental, keduanya memiliki perbedaan yang tegas. Pertumbuhan ekonomi berfokus pada kuantitas, yakni seberapa besar kapasitas produksi nasional kita meningkat. Hal ini umumnya diukur lewat produk domestik bruto atau PDB. Di Indonesia, motor utama penggerak PDB adalah kita sebagai konsumsi rumah tangga. Ini membuktikan bahwa daya beli masyarakat memegang peranan paling vital, yang tentunya didukung pula oleh pilar investasi, belanja pemerintah, dan ekspor bersih. Namun sekedar tumbuh saja tidaklah cukup. Di sini pembangunan ekonomi masuk. Pembangunan berbicara tentang kualitas, yakni bagaimana kue pertumbuhan ekonomi itu didistribusikan secara inklusif. Pembangunan adalah proses jangka panjang yang tidak hanya mengejar kenaikan pendapatan per kapita, tetapi juga transformasi struktural dan perbaikan indikator sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Dalam praktiknya, langkah Indonesia tidaklah mudah. Kita masih berhadapan dengan hambatan struktural yang nyata. Tingginya pengangguran, ketimpangan kekayaan, kualitas SDM yang belum merata, serta fenomena dualisme ekonomi yang antara gemerlap sektor modern dan tertinggalnya sektor tradisional. Jika lengah, pengejaran ekonomi justru bisa memicu kerusakan lingkungan dan melebarkan jurang sosial. Sebagai kesimpulannya, pertumbuhan dan pembangunan adalah dua sisi koin yang tak terpisahkan. Pertumbuhan ekonomi adalah persyaratan mutlak untuk maju, tetapi pembangunan ekonomilah yang memastikan angka-angka statistik tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi kesejahteraan yang nyata, adil, dan merata untuk seluruh rakyat Indonesia. Baik, kita akan masuk ke sesi 4, ringkasan dinamika kependudukan dan ketenagakerjaan. Saya akan menjelaskan hubungan krusial antara tiga pilar makro pembangunan, yaitu kependudukan, tenaga kerja, dan pengangguran, khususnya dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia. Kependudukan antara potensi dan beban. Pertumbuhan penduduk yang pesat akibat kemajuan medis dan perbaikan gizi memicu perdebatan teoritis. Teori Malthus mengkhawatirkan krisis pangan karena tumbuh secara eksponensial. Sebaliknya, teori modern melihat penduduk sebagai aset strategis, seperti konsep bonus demografi. Jika kualitas SDM-nya dikelola dengan baik, masalahnya penumpukan penduduk dan yang tidak merata seperti di Pulau Jawa yang sudah ramai bisa menjauhkan kita dari titik penduduk optimum, yaitu jumlah ideal yang menghasilkan pendapatan per kapita maksimum. Tenaga kerja dan fenomena sektor informal. Tenaga kerja adalah mesin utama dari faktor industri. Namun potret ketenaga kerjaan kita menghadapi tantangan struktural yang besar. Indonesia dikategorikan sebagai labor supply surplus, di mana pasokan tenaga kerja melimpah tetapi didominasi oleh sektor informal, mencapai sekitar 58%. Masalah utamanya bukan karena kekurangan orang, melainkan rendahnya produktivitas dan terjadinya mismatch atau ketidaksesuaian antara hasil pendidikan dengan kebutuhan industri. Pengangguran sebagai masalah struktur global. Ketika pertumbuhan penduduk yang tidak sebanding dengan menciptakan lapangan kerja, muncullah pengangguran. Selain pengangguran terbuka, kita juga menghadapi tantangan underemployment setengah penganggur. Dalam skala makro dan global, tingkat pengangguran adalah indikator kesehatan ekonomi yang sensitif. Pengangguran yang rendah meningkatkan pendapatan dan konsumsi, memicu kenaikan suku bunga, dan pada akhirnya memperkuat nilai tukar mata uang. Kesimpulan strategis. Secara geostrategis, tenaga kerja adalah aset kekuatan nasional, sedangkan pengangguran adalah kerentanan keamanan yang memicu kemiskinan dan kriminalitas. Tantangan terbesar Indonesia ke depan bukanlah jumlah penduduk, melainkan transformasi tenaga kerja dari informal ke formal, meningkatkan kualitas SDM dan meratakan
pembangunan wilayah agar demografi tidak berbalik menjadi bencana demografi. Baik, kita akan masuk ke sesi 5, dimensi geopolitik dan strategi ketahanan pangan. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat krusial bagi masa depan bangsa, yaitu ketahanan pangan. Harus ditekankan bahwa ketahanan pangan bukan sekedar ada atau tidaknya makanan. Menurut FAO, konsep ini harus memenuhi 4 pilar: ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas. Percuma kita punya surplus beras jika harganya tidak terjangkau oleh masyarakat miskin atau distribusinya tersendat. Lalu, bagaimana posisi Indonesia? Kita memang memiliki basis agraris yang kuat, namun secara struktural kita menghadapi tantangan berat. Kita terlalu bergantung pada beras dan mengabaikan sumber pangan lain seperti sagu atau sorghum. Lahan produktif kita terus tergerus urbanisasi dan sebagai negara kepulauan, ongkos logistik antar wilayah sangat mahal. Ditambah lagi kita masih bergantung pada impor dan untuk komoditas strategis seperti gandum dan kedelai. Jika kita melihat dunia, ketahanan pangan punya banyak wajah. Belanda, meski negaranya kecil, Belanda bisa menjadi eksportir raksasa berkat teknologi presisi. Singapura yang nyaris tidak punya lahan dan kecil, bisa tahan pangan dengan diversifikasi impor. Sebaliknya, krisis di Yaman atau perang di Ukraina membuktikan bahwa pangan kini telah menjadi senjata geopolitik atau keamanan nasional. Kesimpulannya, Indonesia saat ini berada di posisi middle resilience atau ketahanan tingkat menengah. Kita kuat di pasar domestik, tapi rentan dengan guncangan iklim dan krisis global. Oleh karena itu, arah strategi kita ke depan harus bertransformasi dari sekedar memiliki pangan menuju mengendalikan sistem pangan. Ini hanya bisa dicapai melalui diversifikasi pangan, modernisasi teknologi pertanian, dan reformasi logistik antar pulau. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi 6, ringkasan analisis industri dan transformasi ekonomi Indonesia. Kita akan membahas mengenai esensi dari analisis industri dalam konteks perekonomian Indonesia. Perlu ditegaskan bahwa analisis industri bukan sekedar mempelajari pabrik atau perusahaan. Ini adalah upaya membaca urat nadi perekonomian kita. Sejauh mana sektor ini mampu menjadi mesin utama pertumbuhan, penyedia lapangan kerja, dan penentu daya saing bangsa. Normalnya, sebuah negara maju akan melewati transformasi struktural yang berurutan dari sektor pertanian beralih ke industri, lalu mematangkan sektor jasa. Namun Indonesia menghadapi fenomena unik sekaligus mengkhawatirkan yang disebut deindustrialisasi prematur. Porsi industri manufaktur kita terhadap PDB perlahan menurun sebelum kita menjadi negara maju. Jika sektor jasa ini tumbuh terlalu cepat, sementara fondasi industri kita rapuh, kita akan beresiko besar terjebak dalam middle income trap atau jebakan kelas menengah. Lalu, mengapa industri ini sangat krusial? Pertama, menciptakan nilai tambah. Kita tidak bisa terus-menerus mengekspor bahan mentah. Kebijakan hilirisasi seperti mengelola nikel menjadi baterai kendaraan listrik adalah langkah wajib. Kedua, penyerapan tenaga kerja. Manufaktur adalah sektor yang mampu menyerap jutaan pekerja, sebuah keharusan mutlak untuk menampung bonus demografi kita. Tanpa industri yang kuat, tenaga kerja kita akan membludak di sektor informal. Namun, realitanya kita masih dihadapkan dengan tantangan berat. Industri kita masih sangat bergantung pada bahan baku impor, biaya logistik yang mahal, dan kita harus berkejaran dengan revolusi industri 4.0 agar tidak kalah saing dari negara tetangga seperti Vietnam atau Thailand. Sebagai kesimpulan, analisis industri pada akhirnya menjawab satu pertanyaan penentu. Apakah Indonesia sedang bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi berbasis nilai tambah tinggi yang inovatif, atau justru akan selamanya rapuh karena hanya bergantung pada komoditas? Jawabannya ada pada seberapa kita serius membenahi faktor industri hari ini. Kita akan masuk ke sesi 7, ringkasan eksekutif, transformasi kebijakan moneter dan sistem keuangan. Kita akan membedah anatomi kebijakan moneter dan pasar keuangan di Indonesia. Ujung dari tombak kebijakan ini adalah Bank Indonesia yang memiliki satu mandat utama menjaga stabilitas nilai rupiah. Kestabilan ini memiliki dua wajah, yakni stabilitas harga di dalam negeri atau inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Dulu, Bank Indonesia berfokus
murni pada target inflasi melalui Inflation Target Framework. Namun, krisis finansial global 2008 memberikan pelajaran mahal bahwa inflasi yang rendah saja tidak cukup untuk sistem keuangan rapuh. Dari sanalah kita bertransformasi menuju fleksibel ITF. Pendekatan modern ini memadukan target inflasi kebijakan makroprudensial, yaitu pengawasan ketat terhadap sistem keuangan secara seluruh untuk mencegah krisis sistematik atau bubble aset. Untuk menjalankan strategi komprehensif ini, BI menggunakan bauran kebijakan. Senjata utamanya adalah suku bunga acuan, BI 7-day reverse repo rate, yang minimum menggerakkan pasar. Intervensi nilai tukar di falas hingga pertukaran giro wajib minimum bagi perbankan. Di balik layar semua ini, kebijakan ini ditopang oleh infrastruktur pasar keuangan yang merupakan urat nadi vital negara, seperti sistem BIRTGS. Gangguan sekecil apapun pada infrastruktur ini dapat melumpuhkan transaksi ekonomi nasional. Kesimpulannya adalah peran Bank Indonesia kini telah berevolusi secara masif. BI bukan lagi sekedar menjaga gawang inflasi, melainkan bertransformasi menjadi pelindung stabilitas sistemik, penggerak digitalisasi pembayaran, dan arsitek utama dalam menjaga kedaulatan ekonomi kita di tengah pusaran integrasi keuangan global. Terima kasih.